Halo semuanya, Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu lagi pada podcast Ngobrol ke Deso. Salam kenal semuanya. Semoga pemirsa saat ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Pada episode kali ini bertemu lagi dengan saya, Ayu Asanti Retno Anggraini, staf bidang pengembangan dan kerja sama desa di Permades Provinsi Jawa Tengah. Pada hari ini kita akan membahas mengenai kerja sama desa. Sebelum memulai podcast ini, pasti banyak sekali pemirsa yang belum tahu maksud kerja sama desa. Dari awal mula terbentuknya, fungsi tujuan, serta prosedur kerja sama desa itu seperti apa. Karena itu, di sini kita mengangkat tema ini guna menambah informasi pembelajaran dengan dibantu diarahkan oleh narasumber yang mengampu terkait tema ini. Hari ini telah hadir narasumber bersama dengan kita yang akan sharing ilmu dan pengalaman terkait pokok bahasan kita yang akan kita bahas hari ini, yakni kerja sama desa. Sebelum bercerita panjang, mari kita berkenalan dengan Bapak Raden Adianto Septoaji. Beliau menjabat sebagai penggerak swadaya masyarakat ahli muda Seksi Pengembangan Kerjasama Desa Dispermades Provinsi Jawa Tengah. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak Ayu. Assalamualaikum, Rahayu, Sobat Deso dimanapun berada. Salam sehat selalu. Senang bertemu dengan Anda Pak. Sama-sama Mbak Ayu. Pada episode kali ini kita akan membahas mengenai kerja sama desa nih Pak. Mungkin banyak yang belum tahu apa itu kerja sama desa Pak, terutama pada bidang yang diampu oleh Bapak. Oleh karena itu dalam perkenalan awal ini boleh sedikit Bapak menjelaskan mengenai kerjasama desa itu sendiri seperti apa nih Pak? Ya, makasih Mbak Ayu. Jadi kerjasama, kita kerjasama dulu. Kerjasama itu dalam arti mudah dapat diartikan kerjasama yaitu rangkaian kegiatan antara beberapa orang ataupun beberapa lembaga untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan kerjasama desa itu sendiri dapat diartikan adalah suatu kegiatan kesepakatan bersama antar desa atau beberapa desa, juga antara desa dengan pihak ketiga di bidang pemerintahan, penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pembangunan, bidang pemberdayaan masyarakat desa, dan bidang pembinaan yang dilakukan secara tertulis untuk mencapai tujuan tertentu sesuai potensi dan kewenangan desa serta hak dan kewajiban para pihak. Secara umum dapat diartikan seperti itu Mbak Ayu untuk kerjasama desa. Berarti luas sekali ya Pak ya. Lalu tupoksi Bapak sebagai penggerak swadaya masyarakat ahli muda Seksi Pengembangan Kerjasama Desa pada Dispermades Provinsi Jawa Tengah niku apa aja nih Pak? Terkait tugas fungsi dari fungsional penggerak swadaya masyarakat ini melakukan kegiatan-kegiatan terkait pemberdayaan masyarakat desa dalam penggerakkan keswadayaan masyarakat tentunya untuk meningkatkan, mempercepat kemajuan dan kemandirian desa yang arahnya nanti untuk kesejahteraan masyarakat desa. Sedangkan di seksi kerjasama desa di Permades Provinsi Jawa Tengah ini kita merumuskan, merencanakan, melaksanakan kebijakan dan kegiatan terkait kerjasama desa skala provinsi. Nanti ada kegiatan inventarisasi data-data kerjasama, juga FGD, BIMTEK, dan mungkin fasilitasi kerjasama desa di kabupaten maupun di desa itu sendiri. Seperti itu Mbak Ayu gambaran umumnya untuk tugas kami di Seksi Kerjasama Desa Dispermades Provinsi Jawa Tengah. Kalau untuk FGD, BIMTEK, fasilitasi kerjasama tadi itu berarti mengundang perangkat desa kah atau seperti apa itu nanti? Jadi kegiatan kami untuk BIMTEK ini sasaran kami adalah aparatur
kabupaten, aparatur kecamatan, juga aparatur desa. Ini dalam rangka untuk memberikan wawasan, pengetahuan, dan keterampilan bagi aparatur kabupaten, kecamatan, maupun desa terkait kerjasama desa. Dengan harapannya nanti bisa menyadarkan dan mendorong desa-desa melakukan kerjasama desa untuk kemajuan desa bersama. Demikian Mbak Ayu. Oh iya. Lalu menyambung penjelasan Bapak di awal tadi mengenai kerjasama desa, lalu seberapa pentingkah kerjasama bagi desa itu sendiri Pak? Kerjasama desa itu sangat penting ya Mbak Ayu. Tapi kadang desa kurang menyadari atau mungkin karena terlalu disibukkan dengan kegiatan-kegiatan di desa, aparatur desa mungkin kurang dalam perhatian terkait kerjasama desa. Karena kerjasama desa ini tentunya kerjasama antar desa, baik kerjasama antar desa maupun kerjasama desa dengan pihak ketiga, ini diharapkan ini nanti bisa meningkatkan percepatan pertumbuhan ekonomi, kemajuan dan kemandirian desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Karena kerjasama desa ini salah satu cara untuk mempercepat mewujudkan kemandirian dan kemajuan desa. Jadi memang desa harus segera melakukan identifikasi potensinya untuk bisa dilanjutkan dengan kerjasama desa ini. Demikian Mbak Ayu untuk pentingnya kerjasama desa. Selanjutnya ini contohnya itu desa bisa bersama-sama dengan desa lain untuk mengatasi masalah-masalah yang ada di desanya. Misalkan terkait pengairan sawah. Biasanya kan tergantung, kalau yang tergantung dengan alam sungai. Ini kan aliran sungai itu kan mengaliri beberapa desa. Kalau ini tidak diatur, biasanya nanti dikuasai oleh desa-desa yang ada di hilir. Jadi yang desa-desa yang di hulu nanti gak kebagian untuk mengairin sawahnya. Nah ini perlu dirembuk bersama untuk bisa sama-sama bisa menikmati pengairan dan hasilnya bisa dimanfaatkan untuk pertanian di wilayahnya masing-masing. Selain itu juga kerjasama mungkin dalam peningkatan kapasitas aparatur. Ini melalui BIMTEK ini bisa dilakukan kerjasama antar desa. Juga untuk usaha bersama ini melalui pertanian, perdagangan atau peternakan. Karena kalau desa melakukan usaha sendiri mungkin terbatas dan terkendala oleh beberapa hal, misalkan permodalan, sumber daya dan lain sebagainya. Makanya inilah pentingnya kerjasama bagi desa untuk mewujudkan pengembangan desa yang lebih maju dan mandiri secara lebih cepat. Demikian. Ya, berarti langkah awalnya diperlukan adanya identifikasi potensi Pak Ujung-ujungnya memang dari desa untuk pemerataan peningkatan perekonomian. Betul Pak Ayu. Lalu kalau untuk di Jawa Tengah pelaksanaan kerjasama desa, gambaran umumnya saja Pak. Di Jawa Tengah sendiri itu sudah banyak sekali desa-desa yang melakukan kerjasama. Berdasarkan data yang masuk di tempat kami itu ada 500 lebih kerjasama. Itu yang terdata di kami berdasarkan yang kami himpun dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten se-Jawa Tengah. Dan mungkin jumlahnya bisa lebih dari itu Mungkin ada yang belum masuk ke Dispermades atau PMD Kabupaten se-Jawa Tengah yang dikirimkan ke kami sekitar 500 lebih sudah. Tapi kebanyakan itu Mbak Ayu itu masih top down Jadi kerjasama yang dari inisiatif dari pemerintah baik pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten, karena ada target-target kinerja untuk membentuk kerjasama di desa. Itu yang jumlahnya banyak seperti BKAD pembentukan Badan Kerjasama Antar Desa ex BNPM. Itu jumlahnya juga ratusan di se-Jawa Tengah. Juga pembentukan BUMDesma atau BKAD kawasan perdesaan. Itu ada 148 kawasan, itu sudah berapa ratus desa juga. Yang kerjasama yang inisiatif sendiri itu memang jumlahnya masih kecil ya Mbak Ayu. Yang ini yang perlu kita dorong karena untuk meningkatkan kesadaran aparatur desa untuk bisa melakukan kerjasama. Gambaran umum terkait kerjasama desa di Jawa Tengah seperti itu.
Oke, lalu untuk landasan hukum sendiri Pak, kerjasama desa itu landasan hukumnya apa saja nih Pak? Dalam pelaksanaan kerjasama desa tentunya kita berpedoman terhadap aturan dan regulasi. Yang utama adalah di Undang-Undang Desa, Undang-Undang Desa. Kemudian secara teknis ini ada di Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang tata cara kerjasama desa di bidang pemerintahan desa. Ini untuk secara teknisnya Bapak Ibu aparatur yang ada di desa bisa mempedomani Permendagri 96 tahun 2017. Di situ diatur bagaimana tahapan-tahapan untuk melakukan kerjasama, baik dari tahap persiapan sampai tahapan pelaporan. Demikian Mbak Ayu. Berarti dengan patokan Permendagri ini bisa untuk membantu masyarakat desa langsung membuat urutan-urutan itu, melaksanakan tahapan-tahapan atau tata cara dalam kerjasama desa. Itu bagi aparatur desa yang nanti mau melakukan kerjasama desa bisa berpedoman pada Permendagri 96 tahun 2017 tersebut. Oke, Pak. Terus pasti banyak pemirsa yang penasaran apakah desa bisa melakukan kerjasama desa dengan desa lain atau dengan pihak ketiga, bisa dibantu dijelaskan. Mbak Ayu. Ini terkait ruang lingkup, lingkup kerjasama desa. Jadi potensi yang dapat dikerjasamakan itu bisa meliputi terkait penyelenggaraan pemerintahan tadi, keamanan ketertiban, juga kerjasama desa dengan pihak ketiga. Sedangkan terkait bidang yang bisa dikerjasamakan ini di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan, dan bidang pemberdayaan masyarakat desa. Sedangkan kerjasama desa sendiri itu dibagi menjadi dua. Yang pertama kerjasama antar desa, yang kedua adalah kerjasama desa dengan pihak ketiga. Untuk kerjasama desa sendiri ini yang pertama kerjasama antar desa yang berada dalam satu kecamatan. Yang kedua jadi kerjasama desa antar desa di luar kecamatan dalam satu kabupaten. Jadi memungkinkan kerjasama desa antar desa di luar kecamatan dalam satu kabupaten. Demikian Mbak Ayu. Untuk kerjasama desa dengan pihak ketiga sendiri juga dibagi dua, yaitu kerjasama desa dengan pihak ketiga atas prakarsa desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga atas prakarsa pihak ketiga. Demikian Ayu. Lalu untuk Dispermades sendiri ini nanti posisinya untuk membantu kerjasama ini nanti seperti apa Pak untuk pihak ketiga misal? Jadi kita mencarikan kah atau seperti apa ini nanti? Ya, kalau dengan pihak ketiga, kalau dari provinsi sampai saat ini kita masukkan dalam beberapa kegiatan kami, kita ikutkan pihak ketiga untuk memberikan gambaran peluang kerjasama bagi Bapak Ibu aparatur yang ada di desa untuk memungkinkan dalam kerjasama dengan pihak ketiga. Wow, ternyata kerjasama desa itu menarik ya Pak ya. Dan berguna untuk perkembangan perekonomian berarti Pak. Tentunya. Ya, lalu terkait prosedur Pak, prosedur mekanisme kerjasama di antar desa, ini seperti apa? Ini untuk prosedur, tata cara, dan tahapan ini ada di Permendagri 96 tahun 2017 nanti secara gambaran umum, nanti secara singkat kami sampaikan. Untuk tata cara tahapan yang pertama adalah persiapan Mbak Ayu, persiapan. Jadi kepala desa, Bapak Ibu kepala desa membuat menyusun potensi, bidang potensi yang dapat dikerjasamakan. Kemudian potensi tersebut, bidang atau potensi tersebut disusun dalam skala prioritas. Setelah menyusun skala prioritas, Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa ini melakukan musdes untuk membahas potensi skala prioritas dari potensi-potensi atau bidang potensi yang ada di desa. Setelah musdes membahas itu, nanti setelah disepakati nanti dicantumkan dalam RPJM desa maupun RKP desa. Kemudian dari pihak pemerintahan desa,
Pak Kades melengkapi ya dokumen-dokumen potensi dan informasi yang dapat digunakan untuk kegiatan kerjasama desa. Kemudian setelah persiapan adalah tahapan penawaran. Jadi kepala desa melakukan penawaran kepada kepala desa lain dengan surat penawaran. Kemudian kepala desa yang menerima surat penawaran kerjasama tersebut, BPD-nya menyelenggarakan musdes untuk membahas surat penawaran kerjasama tersebut. Kemudian dalam musdes membahas apakah kerjasama desa ini bisa disepakati atau tidak disepakati. Kalau musdesnya menyepakati untuk melakukan kerjasama desa, ya Pak Kepala Desanya memberikan surat balasan, ya, surat balasan bahwa kerjasama desa ini bisa disetujui untuk dilaksanakan, dilanjutkan untuk tahapannya. Ini untuk tahap penawaran. Kemudian Mbak Ayu, untuk tahap selanjutnya adalah penyusunan rancangan peraturan bersama kepala desa. Jadi setelah penawaran disepakati, kepala desa ini menyusun rancangan peraturan bersama kepala desa. Ini bersama-sama, nanti rancangan ini dikomunikasikan ya kepada masyarakat, dikonsultasikan dalam musdes, kemudian dibawa ke forum musyawarah antar desa. Setelah dibawa ke musyawarah antar desa dan disepakati, kemudian rancangan peraturan bersama kepala desa ini dikonsultasikan kepada bupati atau wali kota melalui camat. Rancangan itu dikonsultasikan. Ini tenggat waktunya 20 hari nggih. Jadi tenggat waktu untuk Pak Camat menyampaikan hasil masukannya kepada desa. Tapi kalau dalam jangka waktu 20 hari dari kecamatan tidak memberikan masukan, kepala desa yang terlibat kerjasama desa ini bisa langsung menetapkan rancangan ini menjadi peraturan bersama kepala desa. Tapi kalau ada masukan, lah ini nanti dari pihak kepala desa yang melakukan kerjasama ini melakukan perbaikan. Revisi untuk kembali disusun, diperbaiki untuk rancangannya. Setelah rancangan tersebut disepakati bersama-sama dan sudah menerima masukan baik dari masyarakat maupun dari bupati wali kota melalui camat, ini kemudian dilanjutkan penandatanganan ya Mbak Ayu. Penandatanganan perjanjian bersama kepala desa. Ini jangka waktunya 7 hari Mbak Ayu. 7 hari setelah disepakati. Penandatanganan ini disaksikan camat Mbak Ayu. Disaksikan camat atas nama bupati. Jadi penandatanganan. Itu untuk tahapan penandatanganan perjanjian bersama kepala desa. Kemudian setelah penandatanganan tentunya pelaksanaan ya Mbak Ayu, pelaksanaan. Jadi setelah disepakati, ditandatangani, perjanjian bersama tersebut dilaksanakan oleh desa-desa yang sudah sepakat untuk melakukan kerjasama. Dilaksanakan dan penata usahanya juga dilaksanakan. Setelah pelaksanaan, ini tahapan selanjutnya adalah pelaporan. Pelaporan. Terus dari BKAD ini ada kewajiban untuk melaporkan kepada kepala desa melalui forum musyawarah antar desa. Apa ini Pak yang dilaporkan? Laporan hasil kegiatannya, hasil kegiatan dari kerjasama itu. Yang sudah berjalan. Sudah berjalan hasilnya. Ini digunakan untuk evaluasi. Selain itu juga sudah menjadi kewajiban sesuai ketentuan dari Permendagri 96 tahun 2017. BKAD juga melaporkan kepada kepala desa dengan tembusan bupati wali kota dan camat dan BPD. Ini kewajiban dari Badan Kerjasama Antar Desa yang dibentuk untuk melaksanakan kerjasama antar desa. Kemudian kepala desa juga punya kewajiban untuk melaporkan pelaksanaan kerjasama desa ini kepada bupati wali kota. Ini adalah salah satu laporan penyelenggaraan pemerintah desa, pemerintah desa yang menjadi kewajiban kepala desa untuk setiap tahunnya dilaporkan kepada bupati atau wali kota. Ya, itu gambaran tahapan yang harus dilalui dari
Bapak Ibu yang ada di desa, aparatur desa untuk dalam melaksanakan kerjasama desa. Oke, lalu apakah setiap kerjasama desa harus membuat MOU nih Pak? Ya, harus ini Mbak Ayu. Karena kan kalau perjanjian ini nggak ada MOU-nya, ya nanti tidak bisa berjalan. Ini untuk pedoman ya, untuk pedoman, untuk kesepakatan, berkomitmen ya masing-masing pihak untuk melaksanakan kerjasama ini. Karena di situ diatur hak dan kewajiban para pihak yang harus dipedomani dan dilaksanakan oleh para pihak. Jadi memang harus ada perjanjian bersama atau perjanjian kerja bersama ya untuk desa dengan pihak ketiga. Kalau perjanjian antar desa ini dengan perjanjian pembuatan peraturan bersama kepala desa itu tadi, Ayu. Oke, wow, seru ya ternyata ya belajar kerjasama desa. Iya, Mbak Ayu. Iya, lalu tambahan satu lagi nih Pak, dapatkah desa melakukan kerjasama desa di luar kecamatan atau kabupaten atau antar provinsi? Jadi di ruang lingkup yang ada di Permendagri itu kerjasama antar desa. Ini kan kerjasama antar desa dalam satu kecamatan dan kerjasama desa dalam beda kecamatan tapi dalam satu kabupaten. Bagaimana kalau desa yang berbeda kabupaten atau mungkin di antar provinsi, bisa enggak? Ya bisa saja Mbak Ayu, ini bisa dilaksanakan kerjasama desa, tapi ini harus dilalui dengan kerjasama antar daerah dulu Mbak Ayu. Jadi tidak bisa langsung kerjasama antar desa karena ini sudah lintas kabupaten, lintas provinsi, ini bisa saja dilaksanakan, tapi harus mengikuti dari peraturan terkait kerjasama antar daerah. Jadi misalkan di sini misalnya Demak dengan Grobogan mau kerjasama, desa yang ada di Demak dan Grobogan mau kerjasama, ini harus ada kerjasama antara pemerintah daerah Demak dengan pemerintah daerah Grobogan untuk melakukan kerjasama dulu, baru nanti dari desa bisa menindaklanjutinya dengan kerjasama antar desa. Untuk kerjasama desa antar kabupaten dan provinsi ini memang tahapannya lebih panjang dan lama, tapi ya untuk kebaikan bersama mungkin bisa coba dilaksanakan asal itu memang bisa untuk kemajuan dan kesejahteraan desa. Oke, wah Sobat Deso banyak sekali nih ilmu yang telah di-share, didiskusikan pada ini. Lalu untuk saran Pak, harapan, pesan guna berkembangnya kerjasama desa niki Pak, pripun nggih? Begini pemirsa Sobat Desa, para aparatur desa ini bisa lebih mengefektifkan baik aparatur desa, kecamatan, kabupaten, provinsi untuk saling berkoordinasi, untuk komunikasi, untuk kita bisa melaksanakan, mencoba menggali potensi lagi untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada itu untuk dikerjasamakan untuk kemakmuran desa dan kesejahteraan desa. Kemudian komitmen ini yang penting ya. Jadi kalau itu kerjasama sudah dilaksanakan, ini ada komitmen antar kepala desa atau yang terlibat dalam kerjasama ini untuk melaksanakan dengan sebaik-baiknya agar tidak ada penyimpangan atau hasilnya kurang maksimal atau vakum di tengah jalan. Ini komitmen dari kepala desa atau aparatur desa yang terlibat kerjasama desa. Kemudian keaktifan Bapak Ibu aparatur desa, Pak Kades ini untuk berkomunikasi baik dari kecamatan ke kabupaten, PMD ini untuk sering berkomunikasi, koordinasi, juga mencari peluang untuk kerjasama dengan pihak ketiga, bisa menghubungi pihak-pihak perusahaan untuk mungkin bisa CSR atau mungkin kerjasama desa untuk membangun desanya. Mungkin seperti itu Mbak Ayu yang harapan kami untuk Bapak Ibu aparatur yang ada di desa. Oke Bapak, terima kasih. Sama-sama Mbak Ayu. Pemirsa sekalian, demikian acara podcast kami yang membahas mengenai kerjasama desa. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Aji. Sama-sama Mbak Ayu, terima kasih. Dan Sobat Deso di semuanya lah, dimanapun kalian berada, yang telah menyimak podcast pagi hari ini. Dari awal sampai akhir. Sebelum mengakhiri, boleh saya mengatakan pantun guna menutup acara ini. Menu ikan, midang pizza, pizzanya jangan lupa pakai keju. Cakep. Ayo majukan kerjasama desa guna ekonomi desa yang maju.
Sampai jumpa pada episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.